Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Gadang Surlumam. Hari ini ada kasus pedet usia pinten bulan nih? Bulan sekitar 1 bulan. 1 bulan oh ya. Yeah. Pedet sekitar 1 bulan yang Marlboro ini si mental itu diare alias mencret selama berapa hari? Ada darahnya itu sekitar 2 hari, tapi sama ada umbelnya itu sudah ada 1 minggu. 1 minggu, jadi kurang lebih sapi ini, pedet ini itu mencret selama 1 mingguan dan bunyinya sudah saya beri obat cacing. Terus habis itu kemudian kotorannya atau feses itu kletongnya itu keluar darahnya. Jadi mencret sudah keluar darah dan ini yang keluar bukan berupa feses tapi berupa cairan. Nah ini tadi beliau ditunjukkan. Nah ini biasanya itu cairan usus. Ini tuh biasanya cairan usus Pak. Cairan ini keluar ketika terjadi radang dalam dinding usus. Nah kok bisa ya karena ada luka. Karena ketika kan gini normalnya tubuh itu ketika di saluran pencernaannya daerah usus ya ada hal yang mengganggu, entah itu racun, entah itu bakteri, entah itu parasit, dia akan dikeluarkan secara paksa. Nah ketika mengeluarkannya itu tidak bisa tuntas, akhirnya dia terjadi yang namanya kronis atau luka-luka di dinding usus. Nah cairan yang dikeluarkan itu salah satu cara untuk melindungi dinding usus dari luka tadi. Nah, penyebabnya apa itu biasanya yang paling banyak itu dari bakteri karena ini musim pancaroba. Yang pertama, yang kedua kalau di umur sekian, pedet di umur sekian yang habis lahir itu biasanya karena cacingan. Nah, tadi beliau pun juga cerita induke sudah dikasih obat cacing. Ini induke, ini pedete. Tapi menurut saya itu tidak ngaruh. Mboten ngaruh. Jadi kan statement zaman dulu itu induke dikasih obat cacing, tapi pedete nanti kena obatnya. Terus menurut saya pribadi nggak ngaruh. Karena gini logika. Wong rumput aja, rumput kan dipangan bentuknya rumput kayak gini. Lalu diminum pedete berupa cairan kok. Jadi kan tidak masuk ya tidak masuk hitungan ngaten. Nah, jadi tidak sedikit karena yang dihitung itu cuma saripatine. Jadi ketika pedet seperti ini memang jalan satu-satunya kalau sudah keluar darah itu memang harus diobati karena ada peradangan di dalam usus. Nggih. Kalau pocokane ngarit ya. Nah, kalau tadi kan beliau tanya gimana untuk aman dan tidak untuk diobati. Kalau untuk diobati pun aman. Pedet umur 1 minggu ketika itu memang keadaannya dalam kronis ya wajib diobati. Tapi kalau ini misal kok ringan ya tadi tidak minta untuk diobati disuntik gitu. Nah, untuk masalah nanti sembuh tidaknya tergantung karena kita kan tidak bisa cek lab ya. Artinya sampel darah ikhtiare. Bisa ngeten. Kurang nggih perubahan nggih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi iki suntik lah ya. Oke, siap. Nah, tak mundute. Jadi pokok inti dari permasalahan hari ini, sore ini sebenarnya tadi itu seharian banyak kasus tapi nggak sempet kejar-kejaran karena ini tinggal pasien terakhir ya benar pasien terakhir akhirnya berani ngambil rekam video. Nah tak ulas ya, nanti tak jeda dulu. Jadi ceritanya kalau sudah menemukan pedet yang model seperti ini ya kan, pedet yang model disentri mencretnya sampai keluar darah, terus apalagi dibarengi sama keluar cairan lendir kental alias umbele kalau bahasa Jawanya kita itu sebaiknya ndang diobatke karena takutnya itu malah tambah kronis kan tetap ada peradangan. Nah penyebabnya biasanya 2 macam. Yang pertama karena bakteri terjadi peradangan bakteri yang kedua itu biasanya karena cacing atau alias parasit. Kalau yang ketiga pun juga sama biasanya karena kayak
perubahan pH pun juga bisa. Tapi kalau perubahan pH atau salah pakan, biasanya kalau rumput muda mencret kayak gitu, biasanya reaksinya tuh cuma sebentar. Paling sehari, 2 hari, 3 hari nanti dikasih jamu atau dikasih pil warung atau kayak gitu sudah sembuh. Tapi ini enggak, sama 1 minggu plus 2 hari berarti 8 hari perkiraan atau 1 minggu plus atau yang 2 hari tadi keluar darah. Itu akhirnya nanti kalau dibiarkan si pedet nanti itu akan makin kurus. Nah, jalan satu-satunya harus diobati. Nah, ketika diobati banyak yang tanya, gimana Mas aman? Gimana untuk disuntik aman? Ya harus disuntik gitu. Karena gini, karena ketika kalau nggak diobati dia akan makin parah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kasihan pedete. Aman dan tidak, sembuh dan tidaknya tergantung rezeki si pedetnya nanti kira-kira bisa sembuh apa enggak. Coba ini saya pause dulu, tak nyepet obat. Nah, kita lanjut pengobatannya. Jadi nanti ketika teman-teman punya kasus seperti ini sebaiknya jangan ditunda, karena mencret itu kalau sudah lebih dari 3 hari nanti 3 hari atau 4 hari kalau nggak sembuh-sembuh terus dibarengi dengan ciri-ciri kayak keluar darah atau sudah keluar lendir atau sudah yang keluar itu cairan bening, nah kayak gitu sebaiknya ndang langsung diobati. Mohon dicancang. Alih jenengan cek lihat. Oke. Wah, mau aire suprenya. Nggih, kalungan petek mengisor. Nggih, pengenane aku pas nyetek kawin mriki nggih kadose awake kandel lho ya. Kandel. Ki demam lho, Mas. Awake lumayan nggos-nggos ngono to lho. Ah, nggih ya. Lah bengi rada ana udan, rada adem. Nah. Itu tak pegang demam pun yang uyel-uyel ben kersane mboten jarem. Jadi pedet ini demam. Ini tadi juga beliau bilang menggos-menggos nggih. Menggos-menggos sake menggos-menggos iki gede yo. Ah, nggih. Ini ono nak telung dina, Pak. Nggih. Menggos-menggos. Nggih. Langsung niku mencret. Nggih. Lah pedet ini kenapa sampai saya katakan sampai demam, karena ya itu tadi karena ada peradangan. Demam itu adalah salah satu ciri tubuh untuk melawan peradangan. Nah itu sampai lihat nanti keluar kotoran enggak. Nah, ini kencing ya deh. Pipis. Nah, itu kotoran yang terakhir itu juga hitam cuma cairan tok. Nah, nggih. Kalau sampai demam itu kan biasanya kalau sudah radang nggih itu biasanya sapine iku mun dehidrasi. Jadi posisine pedet niki niku mun dehidrasi, kurangan cairan, dia mencoba untuk mengeluarkan kotoran yang mengganggu atau apapun barang yang di dalam pencernaan yang mengganggu. Akhirnya kayak gitu dia terjadi dehidrasi. Kenapa saya katakan dehidrasi? Ini kulitnya sudah kelihatan. Oh, bisa dipegang lagi. Nah, dia terjadi dehidrasi, kulitnya dia kusem. Yang pertama kusem, yang kedua ketika sapi dehidrasi dan tidak itu dilihat dari putih matanya, dari alum, terus dari kulitnya dia lebih kisut kayak gitu kan, berarti dehidrasi. Terus untuk cacingan itu lebih tampaknya kan dari warna bulunya pun juga sama. Kalau warna bulu bisa macam-macam karena kurangan mineral makro dan mikro juga bisa, tapi itu terlalu banyak. Nah, makanya ngeten Om. Ini nanti selama 3 hari ya, 3 hari. Nah, tesih masih belum sembuh, pasti dereng kacek, belum ada perubahan signifikan, belum ada ciri-ciri perubahan, lebih baik diulangi lagi. Karena itu sudah positif sapi niku radang. Kuatirnya nanti di barke malih mungkin tambah gletak. Soalnya niku demam nggih, niku cara monte kesehatan iki bumi niku lho sing seneng. Bagusnya kayak gitu, nafsu makannya masih mau. Jadi untuk minum ini ya potensi hidupnya masih tinggi. Nah, nek
Ngeten Om, niki mengke ngeten. Niki mengke dijamuni mawon nggih ha, diparingi kunir kalih air rebusan kunir sama godhong jambu kluthuk, daun jambu biji. Niku jenengan mengke gecek sak kunire peres diombekke. Mun semonten niku 2 liter cukup sekali ngunjuk atau sehari sekali jenengan buatke 2 liter cukup asalkan buket nggih. Nah, syukur-syukur kalih nggih sak aqua setengah. Mengke syukur-syukur kalih jenengan ditambahi. Ya niku mengke diatur ah. Nggih diatur. Jadi selama 2 liter satu hari selama 2 liter itu jenengan atur habisnya berapa kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali ya monggo kersa. Nah, terus mengke saged ditambah jadi kunir sama peresan daun jambu biji terus ditambah sama bathok arang. Jadi bathok arang kelapa niku mengke bathok kelapa niku dibakar jadi arang terus mengke terus diarang jadi arang terus digecek dicampur. Nah, nanti diminumkan sama pedete. Nah, dibantu kalih diunjuki kuning dok ya. Keliru. Gula abang nggih. Nggih, ditambah gula abang. Nggih, jadi dicampur jamune. Nah, karena kan gula merah itu kan energinya kan tinggi. Jadi misal seandainya dia posisi air susunya kok kurang drastis ya, nanti bisa ngebantu untuk pembentukan pemulihan tubuh. Nah, nanti selama 3 hari untuk jamune itu teratur. Nah, nanti dilihat selama 3 hari. Nek misal nanti feses atau kletonge mengke kok pun sudah mulai ada teksture, sudah berbentuk kotoran. Nah, niku mboten usah dibaleni nyuntike. Pengobatannya ndak usah diulangi, tapi nanti jamune diteruske sampai sak sembuhe. Ngoten ya. Nah, ngoten. Terus mengke ditambah paracetamol sehari 2 kali. Paracetamol sehari 2 kali nanti nggih pil manusia sehari 2 kali pagi sama sore Om. Soale niku sapine jenengan niku ya Mas. Niku demam ya Mas. Mungkin nek jenengan barke demam terus nafsu makan ngedrop mengke. Niku anget to jenengan centok silite mengke lah. Terus gampangnya gini kalau temen nggih. Caranya gini paling gampang. Nggih Mas. Mungkin umpami kok jenengan gadah sapi kok ketoke kok nafasnya kok menggos-menggos kan. Gampangnya lebih cepat daripada biasanya. Itu tangan itu blusuke masukkan ke silite. Dikit wae, kira-kira 1 ros tangan. Nek jenengan ngraosake, jenengan ngrasakno merasakan panas kira-kira di atas 36 derajat atau 38 atau 40 derajat berarti demam. Wis ngonten mawon. Karena kayak gitu wajib diturunkan. Apa nih? Sing paling gampang paracetamol mawon. Sing paling gampang dicari paracetamol, diminumkan sehari 2 kali, 1 butir nggih. Sak pedete. Nah, sing ya kalau yang satu yang merah kan enggak apa-apa ya berarti mboten usah. Nanti kalau sudah sembuh dan sudah umurnya sudah 2 bulan lebih, teksturnya sudah normal, keadaan sudah pulih baru dikasih obat cacing. Ngoten ya. Mengke induke nggih dikai obat cacing. Sing tak kontak kapan sing pundi kok? Sing niku. Sing abang niku nggih. Nah, mungkin induke dibaleni malih dikasih obat cacing. Karena kan ngeten, selama setahun sekali ku mboten ketang pisan apa minimal 2 kali lah ya pemberian obat cacing karena indukan iki dilahirkan saya. Langsung minum nggih. Nggih, betul ngoten niku saya. Mbah 1 bulan mbah kurang pasti. Betul. Karena cacing niku warisan dari kandungan orang tua warisan dari kandungan selama waktu kebuntingan pun juga banyak deh. Jadi ketularan dari induke. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Semoga mari Om. Tak wisuh. Tak cuci tangan. Segitu aja teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo komen di kolom komentar, tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.